buat menetapkan nasab. Saya baca sedikit nih. Jadi jelas, ini keputusan forum ulama dunia, forum fikih dunia yang resmi diakui dunia internasional. Karena kan DNA masalah nawazil. Kalau kita nyari kitab klasik nggak bakal ketemu soal DNA. Di sini setelah dilakukan penelitian, penelitiannya bukan hanya sekedar bahasa kami. Forum fikih dunia, ini Majma' Fiqih Islami, fatwa-fatwanya dijadikan rujukan. Dulu guru-guru kami sebagian di Hadramaut, mufti-mufti tarim yang tulen sekali mazhab Syafi'inya, kalau ada qaraar dari Majma' Fiqih Islami diambil, karena yang kumpul ulama-ulama besar. Nah, soal masalah tes DNA ini, bagaimana apakah bisa nasab? Saya baca sedikit nih. Jadi jelas, ini keputusan forum ulama dunia, forum fikih dunia yang resmi diakui dunia internasional. Karena kan DNA masalah nawazil. Kalau kita nyari kitab klasik nggak bakal ketemu soal DNA. Di sini setelah dilakukan penelitian, penelitiannya bukan hanya sekedar ada penelitian lapangan, penelitian saintifik, kemudian dipanggil ahli-ahli, ahli genetik, ahli kedokteran, ahli-ahli untuk dimintakan pendapatnya, sehingga tasawur tentang DNA-nya tasawur yang sempurna. Karena nggak bisa kita tentukan hukum fikih tanpa tasawur yang benar. Ini bukan satu dua ahli, tapi forum berbagai ahli dari berbagai internasional, kalangan internasional, forum dunia. Setelah dikumpulkan kesimpulannya, akhirnya qaraarnya apa? Yang pertama, ya saya terjemahkan singkat saja, yang berkaitan langsung dengan nasab. Kalau untuk untuk penyidikan pidana dibenarkan sebagai salah satu qarinah, sebagai salah satu pendukung pidana. Yang kedua, ya, bahwasanya penggunaan nasab fi majalin nasab labudda an yuhat bi muntahal hadar wal hita was sirriyah. Lidzalika la budda an tuqaddama an-nusus wal qawaid asy-syar'iyyah 'ala al-basma al-wirathiyah. Penggunaan DNA, tes DNA di dalam urusan nasab itu harus betul-betul hati-hati dan sirriyah, rahasia. Bukan untuk diungkap ke publik. Kenapa? Walidzalika, karena itu kata beliau, la budda an tuqaddama an-nusus wal qawaid asy-syar'iyyah 'ala al-basma al-wirathiyah. Wajib mengedepankan nas dan kaidah-kaidah syariat daripada tes DNA. Jadi kalau ada menurut nas, menurut catatan udah jelas, nggak usah bicara DNA lagi, udah jelas saudara. Bahkan saya dengar tadi dari Kiai Ali Badri, katanya family tree-nya sendiri mengatakan kalau hasil ini bertentangan dengan catatan, ikutilah catatan keluarga Anda. Itu ada ternyata tadi saya dengar dari beliau katanya. Yang ketiga, ini penting nih, yang lagi rame, la yajuzu syar'an al-i'timad al-basmal wirathiyah fi nafyin nasab. Tidak boleh secara syariat, ya, berpatokan kepada basmah wirathiyah, tes DNA untuk menafikan nasab, nggak boleh, haram secara syariat. Yang keempat, saya singkat, la yajuz istikhdam al-basmah wirathiyah biqasdi ta'aqqud min sihhatil ansab tsabita syar'an. Nggak boleh pakai tes DNA untuk takut, hanya memastikan doang. Takut memastikan min sihhatil ansab tsabita syar'an. Kenapa saya mengatakan tes DNA sekarang? Dulu enggak, ini sudah setahun 7 bulan saya tidak ngomong-ngomong tes DNA, karena ketika sudah kita ungkapkan kebenaran melalui kitab, melalui sejarah, melalui standar ilmiah yang universal, mereka tetap ngaku ngotot, marah, mencela, mencaci saya, kemudian tetap mengatakan saya turunan Nabi dan kamu adalah begal nasab. Oke, kalau masih kekeh mengaku turun Nabi, ada cara lagi, yaitu tes DNA itu. Kalau sudah benar-benar itu terjadi friksi yang diametral, tidak ada penengahnya, hakimnya ada, yaitu tes DNA. Dan ini kalau dibawa ke negara, ujungnya pasti tes DNA. Kalau garis laki tidak mungkin darahnya beda dengan darah Nabi. Tapi kalau garisnya sudah ke selang perempuan, itu bisa terjadi tidak terdeteksi. Oh ya, padahal di Baklawi ini kan mereka anti terhadap nasab perempuan. Mereka itu lurus laki-laki semua gitu. Makanya mudah untuk dideteksi. Ketika haplogrupnya G, keluarnya hasilnya bukan J1, ya berarti mustahil keturunan G itu siapa? Nabi. J1 siapa ya? J1 itu turunan Nabi Muhammad. J1 G itu Baklawi, hasilnya G itu kebanyakan. Berarti yang J1 semua Sayyid dan Sarib di dunia ini semuanya J1 ya. Dan sudah puluhan ribu yang tes DNA. Keturunan Nabi di dunia ini puluhan ribu yang tes DNA. Seluruh dunia banyak keturunan Nabi di dunia ini. Nah, kalau
yang datang ke Indonesia ini masif mengaku ini dari satu keluarga saja, namanya keluarga Ba'alwi, dan sudah terbukti. Tabarruk, mau tabarruk dengan peninggalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mau tidak? Betul? Nah, tadi sudah disampaikan oleh Habib Hanif, salah satu peninggalan Nabi. Peninggalan Nabi banyak. Ada baju perangnya, ada jubahnya, ada imamahnya, ada pecinya, ada sendalnya, kemudian ada pedangnya, saudara. Dan kebanyakan peninggalan-peninggalan tersebut yang asli, bukan duplikat ya, yang asli itu disimpan di museum di Turki ya ikhwan. Loh, kenapa kok bisa ada di Turki? Nah, sebab dulu khilafah terakhir yang berdiri tegak menyatukan umat Islam seluruh dunia adalah khilafah Turki Utsmaniyah, yang mana ibu kotanya di Istanbul dulu ya ikhwan. Dulu tuh Istanbul tuh pusat peradaban. Nah, maka itu saudara, semua peninggalan Nabi dulu oleh para khalifah dijaga betul. Dan alhamdulillah hasil penjagaan tersebut sampai hari ini masih ada. Alhamdulillah. Tapi perlu kita tahu, ada beberapa peninggalan Nabi yang lain itu disimpan oleh perorangan. Nah, oleh perorangan. Dan ini menyebar di seluruh dunia. Di antaranya yang tadi diceritakan oleh Habib Hanif adalah rambut Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, kalau ada yang nanya, bagaimana bisa dapat rambut Nabi? Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana diceritakan di dalam hadis, kalau beliau sedang cukur rambut, seperti pada saat di Hudaybiyah, waktu Nabi lagi tahallul ya ikhwan, begitu Nabi cukur rambut, sahabat berebut Nabi punya rambut ya ikhwan. Nah, jadi memang sahabat tabarruk. Ada yang dapat 2 lembar, ada yang dapat 5 lembar, ada yang dapat sejumput ya ikhwan. Dan itu dibawa pulang oleh masing-masing sahabat. Jadi boleh dikatakan banyak sekali sahabat Nabi dulu yang menyimpan rambut Nabi. Nah, bagaimana cara mereka menggunakan? Tadi sudah dijabarkan oleh Habib Hanif ya ikhwan. Ada yang direndam di air buat obat. Lihat ya tadi. Ada yang pengen dikubur dengan rambutnya ya ikhwan. Nah, kemudian ada seperti Khalid bin Walid ditaruh di imamahnya ya ikhwan. Setiap perang bertempur selalu dibawa oleh Khalid bin Walid. Makanya jangan kaget kalau Khalid bin Walid bertempur nggak pernah kalah ya ikhwan. Barakah, itu namanya barakah. Nah, jadi itu yang perlu kita tahu. Ada juga saudara, peninggalan-peninggalan tersebut dimiliki oleh para ulama karena turun-temurun. Sahabat berikan kepada anaknya, anaknya berikan kepada anaknya. Ada juga anaknya lagi berikan kepada muridnya. Kadang-kadang diberikan kepada sahabatnya ya ikhwan. Kadang-kadang juga ada yang mimpi bertemu dengan Nabi. Nabi amanatkan bahwa apa peninggalan Nabi yang ada di tangannya untuk diberikan kepada si fulan. Nah, itu biasanya kalau udah ada amanat begitu, yang megang itu langsung diberikan kepada si fulan ya ikhwan. Nah, ini banyak terjadi di kalangan ulama kita. Alhamdulillah. Jadi kalau Anda ke Turki, Anda ke Yaman, Anda ke Mesir, Anda ke Syria, saudara, nah, itu banyak yang punya rambut Nabi. Nah, para ulama-ulama kita, para masyayikh kita yang punya rambut Nabi ini, biasanya kalau lagi memperingati Maulid, Isra Mi'raj, umat berkumpul, mereka keluarkan ya ikhwan. Mereka keluarkan untuk tabarruk. Mereka keluarkan saudara pada saat peringatan-peringatan tersebut. Dan alhamdulillah rambut Nabi tersebut sampai hari ini masih terjaga. Nah, secara ilmiah keberadaan rambut ini penting. Jadi kalau ada yang menolak Muhammad itu hanya cerita khurafat, Muhammad itu fiktif, mana buktinya ada Muhammad? Mana buktinya 14 abad yang lalu ada manusia bernama Muhammad? Dengan adanya rambut itu bisa diperiksa gennya, DNA-nya bisa diperiksa ya ikhwan. Bagaimana DNA yaitu yang dimiliki oleh Nabi tersebut bisa dicocokkan oleh seluruh pongkol-pongkol Quraisy yang ada di dunia ini ya ikhwan. Bahkan itu juga bisa menjadi bukti bahwa setiap keturunan Nabi yang hidup pada hari ini pasti ada yaitu unsur kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi saudara. Alhamdulillah. Jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabinya kemana ya ikhwan?